teman-teman sudah tahu saya mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 7. Kemudian di salah satu tugasnya di modul 2.2 itu ada berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Nah, mungkin dari sebenarnya tentang materi ini teman-teman kita tuh sudah hampir menerapkan semuanya lah gitu. Tapi mungkin dari kita banyak yang nggak paham, oh kalau itu tuh ada pengembangannya, ada kompetensi yang dikembangkan bagi peserta didik dari yang kita lakukan gitu. Jadi implementasi pengembangan kompetensi sosial dan emosional itu ada 5 kompetensi yang dikembangkan untuk siswa. Yang pertama itu ada kesadaran diri, kemudian ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, ada keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, mungkin kalau kita ngajar sebenarnya kita udah ini ya, nanti sesinya sesi saling berbagi aja, boleh saling menceritakan pengalaman yang sudah diterapkan di kelas. Kalau mungkin bapak ibu kita ngajar, bapak ibu nggak ada bapak-bapaknya ya, ibu-ibu semuanya. Kalau kita ngajar di kelas mungkin kita bervariasi ya, tergantung apa yang maksudnya kitanya gitu. RPP-nya mungkin sudah siap, tapi di penerapannya di kelas mungkin akan situasional dengan kondisi kelas, dan masing-masing kelas akan berbeda. Ada salah satu kegiatan yang bisa kita terapkan untuk bagaimana membuat anak-anak itu fokus atau hadir penuh gitu, namanya mindfulness. Jadi bagaimana mengajak anak-anak itu untuk hadir penuh di kelas itu dan menyadari bahwa oh ya, saat ini posisi saya adalah sebagai seorang siswa dan tugas saya di kelas ini adalah belajar. Mari kita belajar bersama-sama, berproses dalam satu kelas. Nah, kegiatan mindfulness ini bervariasi, bisa dengan menyalakan atau memutar lagu, kemudian kita mengajak teman-teman anak-anak satu kelas ini untuk bernyanyi bersama, atau misalnya memutar instrumen musik-musik instrumental gitu untuk membuat mereka menikmati suasana kelas, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang tenang gitu ya, yang membuat mereka nyaman dan siap untuk belajar. Ada juga kalau di modul 2.2 ini ada namanya teknik stop. Nah, ini bisa teman-teman gunakan atau ibu-ibu gunakan ketika misalnya kita belajar yang jam pelajarannya itu banyak, misalnya 4 jam pelajaran, terus anak-anak tuh di tengah-tengah pelajaran terlihat bosan gitu ya. Nah, itu misalnya bisa mengambil jeda dengan teknik stop. Misalnya teknik stop ini anak-anak diminta untuk silakan duduk senyaman mungkin, kemudian nanti teman-teman atau ibu-ibu yang memandu, jadi kita sebagai guru yang memandu anak-anak untuk fokus, boleh dengan pejamkan mata atau boleh dengan membayangkan hal-hal yang menarik, kemudian berlatih teknik pernafasan, tarik nafas 3 kali misalnya, terus hembuskan kayak gitu. Nah, itu bisa dilakukan kurang lebih dalam waktu 2-3 menit. Jadi biar fokusnya anak-anak tuh kembali lagi gitu. Kalau misalnya dia udah merasa bosan nih, jenuh gitu. Nah, itu harapannya dengan teknik stop ini bisa mengembalikan fokusnya anak-anak. Nah, teknik stop bisa diakhiri dengan kalimat penutup, sebuah kalimat afirmasi yang membuat kita tuh semakin semangat. Misalnya, aku anak baik, aku anak pintar, aku anak percaya diri misalnya. Itu bisa membantu anak-anak untuk meningkatkan motivasi intrinsiknya yang ada di dalam dirinya.